Salam hangat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Dari tempat saya duduk di area persawahan yang sedang akan menguning dan sebentar lagi akan dipetik, saya menyapa teman-teman dimanapun berada. Kiranya Anda semua dalam keadaan baik dan kebahagiaan menjadi bagian dari hidup yang Anda rasakan pada saat ini. Pada kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan membangun pemikiran yang kritis terkait dengan prahara Partai Demokrat yang sedang dilanda perpecahan internal. Bahkan disinyalir telah terjadi pengambilan kekuasaan oleh beberapa kader Partai Demokrat yang dianggap sudah keluar tetapi berhasil menyelenggarakan kongres luar biasa di Sumatera Utara. Saya ingin mengajak teman-teman melihat prahara Partai Demokrat dalam perspektif hermeneutik sebagai seni memahami realitas sosial di sekitar kita dengan dua pisau analisis, yaitu analisis kritis dari hermeneutik yang berfungsi kritis dan analisis yang apresiatif dari sisi hermeneutik sebagai afirmatif atas fenomena yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang budiman, ketika kita bicara prahara Partai Demokrat, sebagaimana banyak partai politik yang ada di banyak negara termasuk di Indonesia, sejatinya partai politik mengusung sebuah ideologi atau kepentingan tertentu yang ditempatkan dalam kerangka besar politik sebagai sebuah praksis untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Begitulah sejatinya lahirnya sebuah partai politik, apapun namanya, entah berbasis pada ideologi keagamaan maupun berbasis pada ideologi sekuler atau nasionalis, atau campuran di antara ideologi nasionalis dan keagamaan. Sejatinya panggilan dari semua partai politik adalah mengusung perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang ideologi, seorang ahli hermeneutik yang bernama Paul Ricoeur menolong kita untuk memaknai apa sesungguhnya ideologi itu. Nah, sebagaimana dicatat oleh banyak kajian tentang pemikiran Paul Ricoeur membedakan secara tegas bahwa ideologi pertama-tama berfungsi sebagai penyatu di antara berbagai macam kepentingan yang ada di dalam sebuah komunitas atau masyarakat, bahkan bangsa sekalipun. Dan di sini Paul Ricoeur menempatkan ideologi sebagai berfungsi positif dalam rangka pembentuk sebuah identitas, sehingga ideologi sangat diperlukan, karena tanpa ideologi sejatinya tidak ada komunitas. Tanpa ideologi tidak pernah ada yang namanya semangat untuk kesatuan di antara berbagai macam entitas yang ada di sebuah komunitas, kelompok kemasyarakatan, dan bangsa. Nah, setelah ideologi dipahami sebagai pengikat dan penyatu dari berbagai macam kelompok yang terdiri dari pandangan-pandangan yang berbeda, maka Paul Ricoeur mengatakan ada fungsi kedua yang merupakan fungsi sekunder dari ideologi,
bahwa ideologi seringkali menyembunyikan kepentingan palsu. Ideologi seringkali membuat berbagai macam hal yang seharusnya bisa dilihat secara kritis tetapi sengaja disembunyikan karena ideologi bermaksud menutupi apa yang tidak baik, apa yang tidak adil, yang seolah-olah itu dilihat adil, baik, dan menghadirkan kesejahteraan. Jadi ideologi dalam pengertian negatif seringkali menghadirkan sesuatu yang menipu, yang tidak sesungguhnya, bukan realitas yang sebenarnya. Nah, dari kedua pandangan Ricoeur tentang ideologi, Paul Ricoeur mengatakan bahwa kita harus kritis pada fungsi ideologi yang sekunder tadi, bahwa ideologi sebagai yang menipu, ideologi yang menghadirkan kesadaran palsu, sehingga kita tidak bisa terpanggil untuk menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi hidup masyarakat yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga sosial, termasuk di dalamnya partai politik. Nah, dalam kerangka pemikiran Paul Ricoeur yang menghadirkan perspektif hermeneutik yang ideologis sifatnya, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika kita bicara tentang prahara Partai Demokrat, maka sejatinya perpecahan hingga isu kudeta yang terjadi dalam konteks Partai Demokrat sejatinya membuat semua orang yang merasa mencintai partai politik dan turut ambil bagian dalam melahirkan sebuah partai politik, misalnya Partai Demokrat, terpanggil pada panggilan yang awal untuk mengembalikan apa sebetulnya yang dibutuhkan dari sebuah partai politik, apa sesungguhnya yang diperjuangkan oleh sebuah partai politik. Karena kehilangan keprihatinan awal dan kehilangan semangat awal dari partai politik, itulah yang sebetulnya membuat akhirnya partai politik jatuh dalam kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan yang sama sekali bukan menjadi panggilan dari partai politik yang sejati. Sehingga tidak jarang partai politik pada akhirnya terjebak dalam yang namanya perpecahan-perpecahan internal karena dia kehilangan spirit mula-mula, kehilangan semangat awal yang menjadi ideologi yang diperjuangkan oleh seluruh anggota partai politik. Sehingga dengan perspektif bahwa ideologi pertama-tama itu berfungsi menyatukan, mengintegrasikan seluruh komponen hidup masyarakat, komunitas, bahkan bangsa dalam kerangka berbicara partai politik, maka kita mendorong agar prahara Partai Demokrat yang sedang terjadi hari ini memanggil semua orang yang terhisap di dalam Partai Demokrat untuk memikirkan ulang apa sesungguhnya perjuangan yang dicita-citakan ketika Partai Demokrat dilahirkan. Jangan-jangan sudah ada pengikisan-pengikisan sehingga partai ini kemudian menjadi kumpulan dari orang-orang yang sesungguhnya tidak lagi memperjuangkan marwah dari Partai Demokrat, tetapi ingin mengagendakan sesuatu yang menipu, sesuatu yang membelakangi cita-cita mulia dari partai politik menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Demikian perspektif yang saya bagi dalam kesempatan kali ini. Kiranya kita lebih paham bahwa hermeneutik sebagai pisau analisis memahami realitas sosial itu menolong kita untuk lebih memahami bahwa hidup ini pada akhirnya ditambatkan pada kepentingan, yaitu kepentingan menghadirkan kesejahteraan bagi hidup bersama. Nantikan saya dalam channel berikutnya, hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.